Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hawa Salsabila. Saya dari kelas 3 FPJKR. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pelaksanaan model strategi pembelajaran Penjas. Tanpa lama-lama langsung saja kita ke pembahasan. Pembelajaran merupakan sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal menurut Gagne dan Briggs tahun 1979. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus menggunakan model-model tertentu untuk melangsungkan pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Berhasil atau tidaknya pembelajaran tersebut itu tergantung model yang dipakai atau yang dipilih oleh guru tersebut. Dan model-model tersebut akan saya jelaskan berikut ini. Pendekatan yang pertama yaitu metode expository. Metode ini biasa disebut juga sebagai metode yang berorientasi kepada guru menurut Wina Sanjaya tahun 2008. Dikatakan demikian sebab guru memegang peran yang sangat dominan. Melalui metode ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pembelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Fokus utama metode ini adalah kemampuan akademik siswa, academic achievement student. Oleh karena itu, metode expository ini lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan istilah metode chalk and talk. Model yang kedua atau metode yang kedua yaitu model inquiry. Model inquiry ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi baik bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan apa yang ditemukan orang lain. Menurut Piaget, Sun, dan Trowbridge tahun 1973. Dari penjelasan berikut atau dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa model inquiry merupakan suatu proses yang ditempuh peserta didik untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan data dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi dalam model inquiry ini, peserta didik terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru atau fasilitator. Dengan demikian, siswa akan terbiasa bersikap seperti para ilmuwan sains, yaitu teliti, tekun atau ulet, objektif atau jujur, kreatif, dan menghormati pendapat orang lain. Dalam model pembelajaran, menurut Bruce and Marcia Weil tahun 1980, terdapat komponen-komponen, yaitu komponennya 1. Orientasi, 2. Sintaks, 3. Sistem sosial, 4. Prinsip reaksi, dan 5. Sistem bantuan. Berikutnya ada model strategi pembelajaran CBSA. CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pendekatan CBSA menuntut keterlibatan mental yang tinggi sehingga terjadi proses-proses mental yang berhubungan dengan aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Melalui proses kognitif, pembelajaran akan mengalami penguasaan konsep dan prinsip. Konsep CBSA yang dalam bahasa Inggris disebut Student Active Learning, SAL, dapat membantu pengajaran meningkatkan daya kognitif pembelajaran. Kadar aktivis pembelajaran masih rendah dan belum terprogram. Akan tetapi, CBSA para pembelajar dapat melatih diri menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka, tidak untuk dikerjakan di rumah tetapi dikerjakan di kelas secara bersama-sama. Dalam model strategi pembelajaran CBSA terdapat submodel yang akan saya jelaskan berikut ini.
Submodel yang pertama yaitu delikan. Delikan merupakan akronim dari dengar, de, lihat, li, dan kerjakan, kan. Jadi delikan. Model ini diangkat dan dikembangkan atas dasar pengalaman empiris di lapangan. Artinya, merupakan pengkajian dari hasil pengamatan terhadap praktek mengajar para guru di sekolah, terutama kaitannya dengan upaya untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Pada model ini menurut saya tidak cocok untuk pembelajaran penjas, karena pembelajaran penjas mengutamakan gerak, bukan dengar, lihat, dan kerjakan. Lebih tepatnya untuk memenuhi kebutuhan akan gerak pada peserta didik, sehingga membutuhkan model atau pencontohan untuk gerakan yang akan digerakkan oleh peserta didik. Submodel yang kedua yaitu brainstorming. Brainstorming menurut Rostiah tahun 2012 adalah suatu teknik atau cara mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas dengan cara melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru. Kemudian peserta didik menjawab atau menyatakan pendapat atau komentar sehingga mungkin masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru atau dapat diartikan pula sebagai satu cara untuk mendapatkan ide dari sekelompok manusia dalam waktu singkat. Pada model ini juga menurut saya tidak cocok untuk penjas, karena model ini mengutamakan berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah. Beda tujuannya dengan penjas. Submodel yang ketiga yaitu model induktif. Model induktif ini adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Pada model pembelajaran induktif, guru langsung memberikan presentasi informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan tadi. Model pembelajaran induktif dirancang berlandaskan teori konstruktivisme dalam belajar. Model ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya dalam penerapannya. Melalui pertanyaan-pertanyaan inilah, guru akan membimbing siswa membangun pemahaman terhadap materi pelajaran dengan cara berpikir dan membangun ide. Tingkat keefektifan model pembelajaran induktif ini jadi sangat tergantung pada keterampilan guru dalam bertanya dan mengarahkan pembelajaran, di mana guru harus menjadi pembimbing yang akan untuk membuat siswa berpikir. Menurut saya pada model ini yang lebih aktif pada model ini yaitu guru, bukan siswa, karena terlihat jelas dalam penjelasan yang saya sebutkan tadi. Model ini mengharuskan guru yang sangat terampil dalam bertanya, sehingga siswa menunggu pertanyaan yang dilontarkan oleh guru tersebut. Subunit yang berikutnya yaitu deduktif. Menurut Setyosari 2010 menyatakan bahwa berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu. Dalam pendekatan deduktif menjelaskan hal-hal yang berbentuk teoritis ke bentuk realitas, atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Di sini guru menjelaskan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli, kemudian menjabarkan kenyataan yang terjadi atau mengambil contoh-contoh. Model pembelajaran deduktif-induktif merupakan gabungan dari model pembelajaran deduktif dan induktif. Model pembelajaran ini menurut Dewantoro bahwa dalam pelajaran dengan pendekatan induktif-deduktif dimulai dengan pemberian masalah divergent, kontekstual, dan open-ended kepada siswa, dengan harapan siswa dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari bentuk umum atau model pembelajaran, dan dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan model tersebut. Model strategi pembelajaran. Model strategi pembelajaran, pengolahan informasi atau information processing model pada dasarnya menitik beratkan pada cara-cara memperkuat dorongan-dorongan internal untuk memahami dunia dengan cara menggali dan mengordinasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan pemecahannya. Model pembelajaran
dalam rumpun pemrosesan informasi bertitik tolak dari prinsip-prinsip pengolahan informasi, yaitu yang merujuk pada cara-cara manusia menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data, mengenali masalah, menyusun konsep, memecahkan masalah, dan menggunakan simbol-simbol. Beberapa model pembelajaran dalam rumpun ini berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, peserta didik dalam belajar menekankan pada berpikir produktif. Model berikutnya yaitu model personal atau personal family. Merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada proses pengembangan kepribadian individu siswa dengan memperhatikan kehidupan emosional. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realistis untuk membantu membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan lingkungannya. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi pada pengembangan individu. Perhatian utamanya pada emosional peserta didik dalam mengembangkan hubungan yang produktif dan dengan lingkungannya. Berikutnya yaitu Social Interaction Model. Model interaksi sosial adalah metode instruksional yang digunakan oleh guru di kelas untuk memfasilitasi kerja kelompok. Ini adalah pendekatan pengajaran berpusat siswa yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan satu sama lain secara terstruktur pada cara tugas. Dalam strategi ini, siswa mengambil peran sebagai fasilitator isi dengan membantu teman-teman mereka membangun makna. Para siswa diperbolehkan bertanya, renungkan, pertimbangkan kembali, dapatkan bantuan dan dukungan, dan berperan serta dalam pembahasan kelompok. Yang terakhir ada model behavioral. Model ini menekankan bahwa tugas-tugas harus diberikan dalam suatu rangkaian yang kecil, berurutan, dan mengandung perilaku tertentu. Model ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan, reinforcement. Model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tak dapat diamati karakteristik. Model ini adalah penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari peserta didik lebih efisien dan berurutan. Karena teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur, rapi, dan teratur, maka pembelajar atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Dari penjelasan di atas, menurut saya, model pembelajaran yang paling cocok untuk pembelajaran PENJAS yaitu model pembelajaran CBSA dan Behavioral Model. Kenapa? Karena pendekatan pengajaran CBSA yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Bersamaan dengan tujuan PENJAS, yaitu menurut Surya Broto, tujuan pendidikan jasmani adalah pembentukan anak, yaitu sikap atau nilai, kecerdasan, fisik, dan keterampilan psikomotor, sehingga siswa akan dewasa dan mandiri yang nantinya akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.